Oke guys, pada video kali ini saya akan buat video perbandingan antara dua bank digital sesuai judul, yaitu Cbank versus Krombank. Mana yang lebih baik untuk digunakan dan mana yang lebih menguntungkan di tahun 2026 ini. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, untuk video perbandingan antara dua bank digital ini, yaitu Cbank versus Krombank, saya akan membandingkan dari berbagai indikator seperti rekam jejak ataupun track record, fitur-fitur yang ada di dalamnya, tabungan dan deposito di dalamnya, ekosistemnya, dan yang terpenting soal keamanan dan legalitas platformnya. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe dan like dulu, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke guys, berikut videonya. Untuk poin ini, keduanya aman, baik Cbank maupun Krombank, sebab sudah berizin dan diawasi oleh OJK, serta merupakan peserta layanan penjamin simpanan atau LPS. Jika Cbank dimiliki oleh C Limited, induk perusahaan Shopee dan Garena, sedangkan Krombank dimiliki oleh grup Kredivo, yaitu sebuah layanan paylater yang cukup top di Indonesia. Jadi, jika mau belanja online di Shopee, pakai aplikasi Cbank jauh lebih mudah. Nah, untuk poin ini, datanya akan kita ambil dari Google Play Store per tanggal 16 Februari 2026, saat video ini dibuat. Untuk aplikasi Cbank dirilis pertama kali pada tanggal 26 Februari tahun 2021, dan sudah di-download lebih dari 10 juta kali. Sedangkan aplikasi Krombank dirilis pertama kali pada tanggal 6 Oktober 2023 dan sudah di-download lebih dari 1 juta kali. Lalu Cbank ratingnya 4,9 bintang dengan 2 juta ulasan dan Krombank dengan rating 4,8 bintang dengan 37.000 ulasan. Oke guys, untuk fitur-fitur yang menarik yang ada di kedua platform bank digital ini akan saya buat perbandingannya ya. Di antaranya yaitu untuk pembukaan rekening di Krombank ada fitur unik, yaitu pengguna bisa memilih atau membuat nama rekening sendiri dengan beberapa digit angka yang bisa di-custom. Sedangkan Cbank nggak ada fitur demikian. Keduanya juga nggak ada biaya admin bulanan dan nggak ada aturan saldo menggendap. Lalu, layanan keuangan untuk layanan seperti transfer, top-up e-wallet, dan bayar tagihan sudah tersedia di kedua bank digital tersebut. Dan masing-masing bank memberikan kuota transaksi atau transfer gratis sebanyak 100 kali setiap bulannya. Yang membedakannya di sini, di Krombank, kuota gratis 100 kali tersebut bisa dipakai untuk top-up ke semua e-wallet juga, bukan hanya transfer bank. Berbeda dengan Cbank, untuk kuota gratis 100 kali hanya bisa dipakai saat transfer antar bank. Sedangkan untuk top up ke semua e-wallet dikenakan biaya, kecuali ke ShopeePay masih gratis. Lalu keunggulan Cbank dibanding Krombank yaitu kita bisa tarik atau setor tunai di minimarket tanpa kartu fisik. Sedangkan di Krombank belum mendukung tarik atau setor tunai secara langsung. Jadi untuk fitur-fitur di kedua bank digital ini ada poin plus minusnya lah. Tinggal kita sesuaikan saja dengan kebutuhan. Di Cbank, bunga tabungannya 2,5%, bisa cair setiap hari, dan bunga depositonya hingga 6%, bahkan bisa lebih dari 7% dengan promo tertentu. Sedangkan di Krombank, bunga tabungannya sebesar 6%, dicairkan tiap tanggal 28, dan untuk bunga depositonya hingga 8,25%. Oke guys, jika kita simulasikan deposito di Cbank dengan jumlah penempatan dana sebesar 10 juta rupiah dengan jangka waktu atau tenor 12 bulan, jadi perkiraan bunga sebelum pajak yang kita dapatkan sekitar 600.000. Nah, jika kita tingkatkan lagi untuk saldo di depositonya, yaitu sebesar 100 juta dengan tenor dan persentase yang sama, maka kita akan mendapatkan perkiraan bunga sebelum pajak
sekitar 6 juta rupiah. Dan seandainya dengan nominal yang sama, kita depositkan di Crownbank, gimana untuk hasilnya? Nah guys, dengan penempatan saldo yang sama seperti sebelumnya di Sibank, yaitu 10 juta dengan tenor 12 bulan, namun untuk bunganya 8,25% di Crownbank, maka kita akan mendapatkan bunga sekitar 825.000. Ini apabila ditempatkan di deposito berjangka ya. Dan jika di Crownbank hanya dengan menempatkan di bagian kantong, kita bisa mendapatkan bunga seperti menempatkan di deposito yang ada di Sibank. Jika kita tingkatkan lagi untuk penempatan saldonya, maka untuk bunga yang dihasilkan pun akan naik, yaitu sebesar 8.250.000 dengan penempatan dana ataupun uang sebesar 100 juta, tenor 12 bulan, dengan persentase bunga 8,25%. Jadi untuk indikator tabungan dan deposito, Crownbank lebih unggul dari Sibank. Tapi perlu diperhatikan juga tingkat bunga penjaminan oleh LPS yaitu sebesar 3,5% untuk kedua bank digital yang kita bahas di video ini. Lantas, risiko sebab bunganya di atas jaminan LPS apa bang? Oke guys, risikonya begini. Karena Sibank 6% dan Crownbank 8,25% memberikan bunga di atas 3,50%, maka secara teknis, simpanan ataupun deposito kita di kedua bank ini tidak dijamin oleh LPS jika sewaktu-waktu bank tersebut mengalami gagal bayar atau bangkrut. Artinya nggak aman dong bang? Belum tentu. Bank digital ini berani ngasih bunga tinggi karena mereka tidak punya kantor cabang fisik yang banyak. Jadi biaya operasionalnya kecil dan dialihkan ke bunga nasabah. Jadi bisa dibilang juga seperti investasi yang high risk, high return. Saran saya, jika kamu ingin tetap aman 100%, jangan taruh seluruh uangmu di satu aplikasi saja. Bagi-bagi portofolionya. Ada di aplikasi atau platform lain juga, untuk meminimalisir kerugian seandainya platform tersebut mengalami masalah di kemudian hari. Nah guys, menurut kamu gimana nih? Coba kasih pendapatmu di kolom komentar terkait kedua platform bank digital ini. Dan kamu bisa request juga bank digital apa lagi nih yang menarik untuk dibahas. Jadi guys, itulah dia perbandingan antara Sibank versus Crownbank di tahun 2026 versi channel Sharing Tutorial. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.